Halo teman-teman, kali ini Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Hush 2016. Salah satu film thriller yang wajib jadi list rekomendasi kamu nih. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan tokoh utama yang bernama Medi sedang asik memasak. Medi ternyata tidak bisa mendengar dan berbicara sejak usia 13 tahun karena sakit parah yang dideritanya kala itu. Tetangganya yang bernama Sarah mengirimkan pesan bahwa dia akan berkunjung. Medi memberi makan kucing kesayangannya lalu menyambut kedatangan Sarah. Sarah mengatakan bahwa dia sangat menyukai buku yang ditulis oleh Medi. Endingnya sangat tidak bisa ditebak. Tiba-tiba terdengar suara alarm yang sangat keras. Ternyata itu adalah alarm kebakaran yang menyala karena Medi lupa mematikan panggangan dan kompor. Medi bilang alarmnya sangat keras karena Medi harus merasakan getarannya. Sarah menawari Medi untuk menonton dan makan di rumahnya. Tapi Medi menolak karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada pesan masuk dari Craig yang katanya memikirkan Medi hari ini. Tapi Medi segera menghapusnya. Medi sedang berusaha mencari inspirasi untuk melanjutkan tulisannya. Tiba-tiba, Medi terpikir untuk melakukan panggilan video dengan Craig. Tapi sebelum diangkat, Medi sudah mematikan kembali panggilannya. Beberapa detik kemudian, Craig yang melakukan panggilan video dan menelpon Medi terus-menerus. Ketika sedang mencuci piring, Sarah datang menggebrak pintu kaca Medi dan meminta Medi membukakan pintu. Namun sayang, Medi tidak bisa mendengarnya. Seorang lelaki bertopeng kemudian muncul dan menyerang Sarah hingga Sarah tewas. Medi yang selesai mencuci piring memilih untuk melanjutkan novelnya. Tiba-tiba, lelaki bertopeng masuk ke dalam rumah Medi. Medi tidak menyadari hal itu. Adik dari Medi tiba-tiba menelpon. Itu membuat lelaki bertopeng sedikit menjauh dari Medi. Diam-diam lelaki bertopeng mengambil ponsel Medi yang tergeletak di atas meja. Adik dari Medi menyadari gerakan di belakang Medi. Medi bilang mungkin itu kucingnya dan Medi harus segera mencari kucing tersebut. Jadi Medi membukakan salah satu pintu masuk ke rumahnya. Ketika Medi berencana melanjutkan kegiatan menulis, Medi mendapatkan pesan dari nomor ponsel Medi. Nomor tersebut mengirimkan foto-foto Medi dan membuat Medi sangat terkejut. Medi melihat ke arah pintu rumahnya yang terbuka. Dia melihat lelaki bertopeng yang sedang memegang ponselnya. Medi berlari untuk menutup pintu rumahnya. Lelaki itu berusaha membuka pintu rumah Medi yang lain, tapi Medi berhasil menguncinya lebih dulu. Medi segera menghubungi nomor darurat. Tidak kalah pintar, lelaki bertopeng ini dengan cepat mematikan listrik di rumah Medi, sehingga wifi dan lampu tidak menyala. Ada wifi dari rumah Sarah. Sayangnya, wifi ini dikunci. Lelaki bertopeng kini menusuk semua ban mobil Medi. Dalam kebingungan dan ketakutan, Medi menuliskan sesuatu di pintu kaca rumahnya dengan lipstik, lalu menyalakan senter agar lelaki bertopeng bisa membaca kata-kata yang ditulisnya. Lelaki bertopeng datang dan membaca tulisan Medi. Dia lalu membuka topeng yang dikenakannya. Walaupun sudah dibuka, kita tetap menyebutnya lelaki bertopeng ya. Lelaki bertopeng tahu bahwa Medi berbohong tentang kekasihnya yang akan datang. Dia mengatakan kepada Medi bahwa dia bisa masuk kapanpun dia mau. Tapi sekarang bukan saat yang tepat. Lelaki ini ingin Medi memohon padanya. Medi membawa pisau untuk berjaga-jaga. Medi memilih untuk bersembunyi di kamarnya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela kamar Medi. Ketika Medi membuka tirainya, dia melihat Sarah yang sudah tewas digerakkan tangannya oleh lelaki bertopeng. Medi segera keluar dari kamar dan menangis. Dalam ketakutannya, Medi menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian lelaki bertopeng. Dia berusaha menyalakan alarm mobilnya dan segera berlari ke jendela kamar untuk mengambil ponsel Sarah yang diletakkan di saku celana belakang. Belum sempat menemukan ponsel, lelaki bertopeng sudah datang kembali dan berusaha membuka kaca jendela Medi. Medi melihat palu di dalam kamarnya. Dia lalu membaku hantam tangan lelaki bertopeng dan menutup jendela kamar. Ternyata ponsel milik Sarah sudah diambil alih oleh lelaki bertopeng. Kondisi ponselnya juga sudah sangat rusak parah. Medi kembali kecewa.
Kini Medi berusaha untuk keluar dari rumahnya. Namun usahanya gagal karena lelaki bertopeng sempat melihat dan berusaha memanah Medi. Tidak menyerah, kini Medi berusaha keluar kamar lewat jendela atas rumahnya. Ketika hendak turun, Medi mendapatkan serangan anak panah di paha atasnya. Medi kembali naik. Lelaki bertopeng masih berusaha memanah Medi. Ketika tidak melihat respon dari Medi, dia memilih untuk ikut naik ke atas atap. Medi segera mengambil alat panah dan berusaha menusuk pria bertopeng hingga dia jatuh. Medi segera kembali masuk ke dalam rumah. Kali ini Medi berhasil lolos. Medi berusaha mengobati luka di kakinya. Dia juga agak kesulitan menggunakan alat panah milik lelaki bertopeng. John, pacar dari Sarah, datang ke rumah Medi. Dia lalu bertemu dengan lelaki bertopeng yang bertingkah seperti deputi. John bilang dia datang untuk mencari pacarnya yang bernama Sarah. Sementara pria bertopeng mengaku bertemu dengan seseorang hingga dibuat pingsan. Ketika terbangun, dia kehilangan semua peralatannya. John mempercayai kata-kata pria bertopeng. Dia bahkan meminjamkan ponselnya kepada pria bertopeng. John curiga ketika melihat luka di tangan pria bertopeng. John bilang Medi sepertinya menyimpan kunci cadangan di pot rumahnya. Perhatian John teralihkan ketika Medi mengetuk pintu kaca rumahnya. Dengan cepat, pria bertopeng menyerang John hingga John tewas. John yang masih berusaha untuk tetap sadar saling baku hantam dengan pria bertopeng. John juga mengisyaratkan kepada Medi untuk segera berlari. Tapi Medi bukannya berlari, dia malah berdiskusi dengan dirinya sendiri tentang usaha melarikan diri. Medi tidak yakin untuk pergi dalam kondisi seperti ini, dan diam di dalam rumah juga bukanlah sebuah pilihan. Pria bertopeng yang sudah menewaskan John kini menemukan kucing milik Medi. Medi yang khawatir kucingnya akan dilukai segera memanah pria bertopeng. Namun sayang, panahnya meleset. Medi hendak mengambil anak panah lainnya, tapi lelaki bertopeng segera menutup pintu rumah Medi dan menginjak tangan Medi yang masih berada di luar pintu hingga tangannya terluka parah. Pria bertopeng mengatakan dia akan masuk ke dalam rumah. Medi yang mendengarnya mulai memberanikan diri dan menantang pria bertopeng. Dia meminta pria bertopeng untuk masuk. Medi menuliskan ciri-ciri pria bertopeng. Dia tidak menyadari bahwa pria bertopeng sedang berusaha untuk menghancurkan kaca pintu rumahnya. Medi segera berlari ke kamar mandi dan mengunci dirinya sendiri. Medi fokus menatap ke arah pintu kamar mandi. Dia tidak menyadari bahwa pria bertopeng sedang menerobos masuk melalui atap. Pria bertopeng muncul di belakangnya. Pria bertopeng terobsesi agar Medi menyerah dan berteriak padanya. Ketika merasakan hembusan napas, Medi menyadari bahwa pria bertopeng berada tepat di belakangnya. Dia menusuk pria bertopeng tepat di bagian kaki, lalu segera keluar dari kamar mandi. Medi yang kehilangan banyak darah berjalan sempoyongan ke dapur. Pria bertopeng menghampiri Medi. Medi segera menyemprot mata pria bertopeng dengan semprotan pembunuh lebah. Medi lalu menyalakan alarm kebakarannya. Alarm ini membuat telinga pria bertopeng sangat kesakitan. Dia segera menarik Medi dan menghajarnya habis-habisan. Medi berusaha melawan sekuat tenaga. Pria bertopeng mencekik leher Medi, tapi Medi akhirnya berhasil meraih benda tajam dan menusukkan benda tersebut ke leher pria bertopeng, hingga pria bertopeng tewas. Aduh, adegan baku hantamnya lumayan menegangkan juga nih kalau ditonton secara langsung. Setelah adegan baku hantam, film pun selesai. Gimana nih teman-teman tentang ceritanya? Ada gangguan apa ya sama si pria bertopeng sampai tega banget menghabisi nyawa orang lain? Tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman. Untuk teman-teman, jangan lupa kalau suka dengan video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Jadi teman-teman bisa tahu tentang update video baru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.